Dua putri mantan Presiden RI yakni Megawati Soekarno Putri dan Titik Soeharto adalah dua nama terpopuler dalam liputan media dan pencarian di sosmed di tengah gagap gempita Pilpres 2024. Pemberitaan Megawati terkait kekalahan telak kadernya Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 dan potensi partainya akan kembali menjadi oposisi. Sementara Titik Soeharto diberitakan terkait isi rujuknya ia dengan Capres Prabowo Subianto yang untuk sementara unggul dalam Pilpres 2024. Sebagai dua wanita generasi kedua dari keluarga penguasa paling berpengaruh di masa lalu, bahkan hingga kini. Yuk kita lihat bagaimana kehidupan, profil pendidikan hingga karir politik keduanya. Megawati lahir saat Indonesia baru saja menikmati kemerdekaan dan ayahnya Insinyur Soekarno saat itu telah menjadi presiden pertama RI sejak 1945. Megawati lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Dengan nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Megawati merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Ibunya Fatmawati adalah istri ketiga Soekarno dan menjadi istri yang paling populer dan berstatus ibu negara. Saat belum genap setahun, Megawati bayi harus ikut bersembunyi bersama keluarganya di perkebunan kopi di daerah Pegunungan Madiun, Jawa Timur karena agresi militer Belanda. Pada agresi militer Belanda 2 tahun 1948, ia berpisah dengan ayahnya yang diasingkan ke Bangka. Sementara Mega bersama Guntur Soekarno dan ibunya tinggal di Kalicode, Yogyakarta. Pengalaman di awal hidupnya itu membuat dirinya sering disebut sebagai anak revolusi. Setelah perang usai, Megawati beserta keluarganya tinggal di Jakarta dan menetap di Istana Merdeka. Selama di istana, Megawati yang dipanggil dengan nama Adis atau Ega oleh pegawai istana dikenal sebagai anak yang lincah. Dia biasa bermain bola bersama kakaknya Guntur dan ikut memanjat pohon serta memetik buah. Pengasuh anak-anak Bung Karno, Eyang Citro mengatakan, meski tergolong aktif, Megawati termasuk pendiam, sedikit bicara tetapi banyak tersenyum. Megawati tumbuh dan besar di Istana Merdeka hingga 1966. Saat itu usianya 19 tahun dan ayahnya lengser sebagai presiden. Saat Megawati beranjak ABG di usia 12 tahunan, Titik Soeharto baru saja lahir dengan nama Siti Hadiati Haryadi. Anak keempat Soeharto ini lahir di Semarang pada 14 April 1959 dari seorang ibu keturunan Keraton Solo Siti Hartinah. Sejak kecil, Titik hidup berkecukupan karena ayahnya berprofesi sebagai tentara. Saat lahir, sang ayah memang masih berpangkat kolonel. Namun dalam waktu singkat, pangkat dan jabatannya meroket hingga menjadi Jenderal Bintang 4, sekaligus Presiden Republik Indonesia kedua pada 1966 hingga 1967. Saat itu Titik baru menginjak usia 7 hingga 8 tahun. Titik menghabiskan masa kanaknya dalam lingkungan Istana Bogor yang penuh dengan gemerlap kekuasaan. Meski begitu, jejak masa kecil Titik tetap diwarnai oleh kepolosan dan keceriaan. Dalam kenangan adik Soeharto, Probo Sutejo yang saat itu menjadi pengasuh anak-anak Soeharto, Titik kecil adalah putri Soeharto yang paling badung. Namun kenakalannya terbilang lucu dan tomboy. Suatu kali saat Soeharto jengkel oleh kenakalan Titik, dia mengunci Titik di dalam kamar. Namun selang beberapa saat kemudian, Titik sudah main kecipak-kecipuk di dalam kolam ikan. Menariknya, meski merupakan anak mantan Presiden Soeharto, saat kecil, Titik dikenal sebagai sosok yang sederhana. Dia bahkan enggan dikawal oleh Pas Pampres. Sejak kecil, Megawati sudah diminta oleh Soekarno menekuni seni. Mega memilih untuk mempelajari seni tradisional dengan belajar gamelan dan tari. Bersama adiknya Rahmawati Soekarno Putri, ia belajar menari di Istana Merdeka. Karena ayahnya meminta Megawati berlatih berbagai jenis tarian tradisional, Ketua Umum PDI Perjuangan itu pun mengaku banyak menguasai jenis tarian tradisional. Saya bisa tari Jawa, Bali, Sunda, Sumatera. Karena apa? Itu pun bagian dari olahraga, ujar Megawati beberapa waktu lalu. Heran saat remaja, Megawati sering tampil memamerkan kebolehannya menari menghibur para tamu negara yang melawat ke Istana Merdeka. Sama seperti Megawati, Titik sejak kecil sudah menggemari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia seni, terutama seni rupa hingga seni terapan. Bakat itulah yang dikembangkannya, hingga hal itulah yang menjadi latar belakang wanita 64 tahun ini mendirikan dan memimpin Yayasan Seni Rupa Indonesia. Selain itu, ia juga kini menjadi Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Indonesia yang concern pada ragam busana tradisional Indonesia.
Dalam kesehariannya, ia kerap tampil mengenakan aneka kebaya, wasta hingga ragam busana daerah seperti baju bodoh hingga kain ulos. Megawati memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di perguruan Cikini, Jakarta. Kemudian, pendidikannya sempat berlanjut di dua universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung dari 1965 hingga 1967. Namun kuliahnya itu tidak selesai. Wanita 77 tahun ini juga menimba ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, namun lagi-lagi tidak selesai. Meski tidak lulus S1 pada Juni 2021. Istri mendiang Taufik Kemas ini dianugerahi gelar Profesor Kehormatan dengan status guru besar tidak tetap dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN RI. Selain itu, hingga Oktober 2023, Megawati telah menerima 12 gelar doktor kehormatan alias honoris causa dari berbagai universitas di dalam dan di luar negeri. Gelar tersebut umumnya diberikan atas kontribusi Presiden kelima RI itu dalam bidang politik, pemerintahan, dan demokrasi. Sementara itu, Titik Soeharto mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 1974 hingga 1977. Setahun kemudian, Titik melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus dengan gelar sarjana pada 1985. Menariknya, saat masih berstatus mahasiswi, Titik menikah dengan Prabowo Subianto pada 1983. Walau berstatus sebagai istri perwira TNI, tapi Titik tetap berhasil menyelesaikan pendidikannya. Setelah menikah dengan Prabowo, Titik dikaruniai seorang anak laki-laki yakni Ragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo, atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Titik lalu sibuk menjadi ibu rumah tangga dan fokus mengurus anak dan suaminya. Megawati pertama kali terjun ke dunia politik pada 1986. Saat itu dia menjabat sebagai Wakil Ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karir politiknya sendiri terbilang cukup mulus. Dia hanya butuh waktu 1 tahun untuk menjadi anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah. Kemudian dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya pada 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun pemerintah saat itu tidak suka dengan terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Dia pun diturunkan dalam Kongres PDI di Medan pada 1996. Kongres tersebut kemudian memilih Suryadi sebagai Ketua Umum PDI atas peran Presiden Soeharto. Mega saat itu tetap mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Namun, kubu Suryadi mengerahkan massa untuk merebut paksa kantor DPP PDI pada Sabtu 27 Juli 1996. Peristiwa itu akhirnya berujung pada kerusakan yang dikenal dengan nama Kuda Tuli atau kerusakan 27 Juli. Akibat dari peristiwa itu, PDI pun terbelah menjadi pro Megawati dan pro Suryadi. Pada pemilu 1999, PDI kubu Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Pada Kongres 1 di Semarang tahun 2000, PDIP kembali mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum dengan masa jabatan 2000 hingga 2005. Pada rentang 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Megawati menjadi Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian pada 23 Juli 2001, ibu dari Puan Maharani ini dikukuhkan sebagai Presiden RI, menggantikan Gus Dur yang diberhentikan melalui sidang istimewa MPR. Dengan begitu, Megawati bukan hanya perempuan pertama yang menjadi pucuk pimpinan partai politik, tetapi juga perempuan pertama yang menjadi presiden di Indonesia. Megawati menjabat sebagai Presiden RI hingga 20 Oktober 2004 bersama Hamzah Has sebagai Wakil Presiden. Pada pemilu 2004, Megawati mencoba kembali menjadi Presiden Indonesia dengan mencalonkan diri bersama Hasyim Muzadi. Namun dia gagal karena kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Setelah purna karir di pemerintahan, Megawati sepenuhnya mengurus partai dan terus terpilih menjadi Ketua Umum PDIP hingga saat ini. Sementara itu, karir politik Titik Soeharto baru dimulai sejak 2012 lewat Partai Golkar. Saat itu, ia dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan di DPP Partai Golkar hingga tahun 2015. Titik Soeharto juga ikut serta dalam pemilihan legislatif 2014 dan berhasil meraih kursi DPR RI dari Dapil Yogyakarta setelah memperoleh 61.655 suara. Titik Soeharto menjabat sebagai anggota Dewan selama periode 2014-2019.
Namun pada 2018, ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri Titik Soeharto dari Partai Golkar atau DPR RI itu karena Titik memutuskan untuk bergabung dengan Partai Berkarya yang didirikan oleh adiknya Tommy Soeharto. Namun kebersamaan Titik bersama Partai Berkarya juga tak berlangsung lama. Pada pemilu 2024, Titik memutuskan keluar dari Partai Berkarya dan bergabung dengan Partai Gerindra yang merupakan partai besutan mantan suaminya. Selain mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Titik juga mendapatkan tiket maju sebagai calon anggota legislatif Dapil Yogyakarta. Dalam perhitungan Relkon, sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga 21 Februari 2024, Titik Soeharto menempati peringkat kedua caleg DPR RI Dapil Yogyakarta dengan perolehan suara lebih dari 68.000 suara. Perolehan ini membuat Titik berpotensi besar lolos ke Senayan. Sementara itu, informasi terbaru soal Megawati Soekarno Putri saat info ini ditulis adalah rencana pertemuan Mega dengan mantan Wapres Yusuf Kala. Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK muncul setelah Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Berbagai asumsi muncul terkait pertemuan Surya Paloh dan Jokowi yang konon dilakukan untuk menarik Nasdem bergabung dalam pemerintahan mendatang.